Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan kembali meng-share tutorial salah satu manfaat dari WhatsApp Sender, yaitu untuk digunakan melakukan kegiatan pengenalan produk atau promosi produk. Nah, dalam kesempatan kali ini, produk yang kami maksud adalah kami khususkan bagaimana menggunakan WhatsApp Sender untuk keperluan promosi kegiatan penerimaan siswa baru. Dalam sebuah usaha promosi atau marketing, itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan, tidak hanya di perusahaan barang, perusahaan jasa pun juga memerlukan marketing. Seperti halnya kayak usaha kami juga, kami memiliki usaha yaitu pembuatan jas alma mater, itu pun juga memiliki marketing. Nah, seperti ini kan ya. Nah, iklan nanti kita bisa kirimkan melalui WhatsApp Sender. Bagaimana triknya, bagaimana menerapkan marketing menggunakan WhatsApp untuk kegiatan promosi atau penerimaan siswa baru di sekolah. Kenapa saya pilih materi ini atau materi marketing atau pengenalan produk berupa penerimaan siswa baru, karena ini adalah masanya, sekarang di bulan Juli adalah masanya masa penerimaan murid baru. Tanpa adanya kegiatan marketing, mungkin bagi sekolah-sekolah yang besar mungkin sudah dikenal masyarakat ya, tapi kalau bagi sekolah-sekolah yang baru awal berdiri atau namanya kurang terkenal, itu sangat diperlukan. Nah, di sini WhatsApp Sender sangat membantu kegiatan tersebut. Mengapa kita memilih WhatsApp? Karena hemat kami itu adalah langkah promosi, langkah marketing yang cukup efektif, bahkan bukan yang sangat efektif dan sangat murah dibandingkan dengan metode lain. Metode-metode yang bisa digunakan misalkan dengan pasang spanduk, pasang reklame besar-besaran, pasang iklan di Facebook, di IG. Nah, itu kan tentunya perlu anggaran yang cukup luar biasa ya jumlahnya. Kalau kita pengen mendapatkan target yang targetnya cukup besar. Nah, dengan menggunakan WhatsApp, insya Allah semuanya sekarang ini aplikasi WhatsApp hampir semua kita pakai. Yang penting ada internet, maka pesan atau iklan atau kegiatan promosi itu bisa dikirim ke nomor-nomor target yang telah kita tentukan. Nah, seperti pada tutorial sebelumnya yang telah kami share, yaitu membuat tagihan SPP menggunakan WhatsApp. Kali ini saya akan meng-share bagaimana menggunakan WhatsApp Sender untuk membuat materi promosi terkait dengan kegiatan penerimaan siswa baru di sekolah. Seperti biasa, tool yang kami gunakan adalah tool WhatsApp Sender. Dashboardnya seperti yang pada screenshot ini ya. Dashboardnya seperti ini. Di tool WhatsApp Sender ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya yang kemarin kami share, yaitu membuat tagihan uang sekolah secara personal. Jadi punya murid berapapun, itu bisa tagihannya secara personal. Atau hal itu bisa diterapkan juga untuk pengiriman hasil nilai ujian, juga bisa nanti secara personal. Nah, sekarang ini kami akan meng-share bagaimana membuat materi promosi. Nah, mungkin sebelum kita ke materi, mungkin ada yang bertanya, di WhatsApp official atau di WhatsApp yang ada di Android itu sendiri, kan sebenarnya sudah ada materi atau ada menu untuk kirim siaran atau siaran baru, kan ada menu ada menu grup, ada menu siaran. Nah, ini bedanya atau keunggulannya dibandingkan dengan menggunakan WhatsApp Sender apa sih? Oh maaf, ini keunggulannya. Keunggulan menggunakan WhatsApp Sender dibandingkan dengan menu siaran di WhatsApp. Kalau menggunakan WhatsApp Sender sifatnya broadcast, jadi targetnya unlimited. Yang penting kita punya nomor target.
Nah, bagaimana mendapatkan nomor target? Nanti mungkin di tutorial berikutnya bisa kami share cara mendapatkan nomor target yang itu nomornya aktif gitu ya. Sementara kalau di WhatsApp, di siaran WhatsApp itu maksimal target adalah 250 target per sekali broadcast. Nah, yang poin 2 ini yang paling penting ini. Yang paling penting di poin 2 yaitu kalau menggunakan menu WhatsApp Sender dengan fasilitas broadcasting, maka nomor yang menjadi target kita itu tidak harus simpan kontak kita terlebih dahulu. Jadi walaupun orang atau yang target yang kita tuju itu tidak menyimpan kontak kita, maka pesan kita akan tetap terkirim. Sementara kalau di siaran WhatsApp, nomor yang menjadi target kita itu terlebih dahulu harus menyimpan kontak kita. Kalau tidak menyimpan, kalau kontak kita tidak tersimpan, maka itu pesan kita juga nggak akan terkirim, akan tetap checklist 1 seperti itu ya. Nih, kita kan punya menu broadcast ini. Nah, ini kalau kita menggunakan broadcast yang dari WhatsApp, itu target kita harus menyimpan kontak kita terlebih dahulu. Tapi kalau kita menggunakan WhatsApp Sender, target tanpa harus menyimpan kontak kita tetap akan terkirim. Nah, baik, kita langsung masuk ke materi. Ini seperti yang sebelumnya, yaitu tampilan ini adalah tampilan tool WhatsApp Sender. Nah, di sini tool ini memungkinkan kita untuk mengirim pesan secara broadcast. Artinya yaitu pengiriman pesan secara massal. Nah, pertama yang harus kita punya adalah data atau nomor WhatsApp dari calon customer kita, gitu ya. Yang harus kita miliki harus itu. Nah, contoh saya sudah siapkan contoh beberapa kontak yang telah saya simpan, yaitu kontak kita simpan dalam file CSV, nanti tinggal kita impor. Nah, ini saya sudah punya kontak, contoh ini ya, peserta seminar. Nah, terserah apa aja. Nah, ini nanti yang akan kita tarik. Nah, keunggulannya lagi ketika menggunakan WhatsApp Sender, maka nanti pesan kita pun bisa secara pribadi, walaupun pengirimannya secara massal. Jadi kita bisa sebutkan nama masing-masing. Misalkan ini ya, impor. Nah, karena ini kita menggunakan tujuannya untuk promosi kegiatan penerimaan siswa baru, maka pesannya pun juga kita tentang kegiatan penerimaan siswa baru. Nah, ini mungkin sebelum kita lanjut, mungkin ada tips yang perlu kami bagikan, yaitu walaupun tool ini support untuk mengirim ribuan pesan dalam waktu singkat, tetapi kita perlu memperhatikan aturan dan ketentuan dari WhatsApp itu sendiri. Jadi sesuai aturan dan ketentuan WhatsApp, kita tidak boleh mengirim pesan terlalu cepat. Kalau nanti nomor WhatsApp kita mengirim pesannya terlalu cepat, nanti akan dilihat sebagai spamming oleh WhatsApp dan akhirnya nomor kita akan diblokir oleh WhatsApp. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Inilah powerfulnya aplikasi ini. Di sini aplikasi WhatsApp Sender ini memiliki fasilitas anti-banned oleh WhatsApp, yaitu kita bisa mengatur kecepatannya. Kita masuk ke di sini sebelum kita mengirim ya, supaya nggak terlalu cepat. Nah, ini kalau di saya kita bikin delay-nya atau jedanya antara satu pesan dengan pesan berikutnya adalah 10 detik. Jadi kalau kita bikin sangat cepat, ini kan status saya slow ya, slow. Kalau kita bikin very fast, itu biasanya akan kena banned, karena WhatsApp akan otomatis mendeteksi bahwasannya pesan ini dikirimkan dari robot. Nah, kita atur di sini supaya tidak kena banned. Terus kemudian kita harus berhenti beberapa saat setelah mengirim beberapa pesan. Jadi jangan terus-terusan punya 10.000 langsung dikirim 10.000 terus menerus. Nah, ini kita akan berhenti menunggu selama 10 setelah 20 pesan terkirim,
maka akan menunggu 10 detik baru mengirim berikutnya. Nah, ini kita bisa ngatur di sini ya, supaya tidak terkena banned, nomor kita tidak di-banned oleh WhatsApp. Nanti kalau nomor kita di-banned oleh WhatsApp, WhatsApp kita pun akan mati. WhatsApp kita akan tidak bisa digunakan. Tentunya kita resikonya harus daftar menggunakan nomor yang lain. Nah, itu kan harus perjuangan lagi untuk mengenalkan nomor baru ke customer kan ya. Nah, itu kita perlu hati-hati. Yang jelas kita udah nggak usah mikir berapa menit akan ngirim, kita sudah atur di sini. Inilah salah satu keunggulan mengirim menggunakan WhatsApp sender ini. Jadi ada menu untuk antisipasi agar nomor kita tidak di-banned. Nah, baik. Selanjutnya adalah karena kontak kita sudah punya, selanjutnya adalah kita mengcustom pesan. Nah, pesan kita pertama tadi tipsnya adalah jangan pesan yang sifatnya hard selling. Hari ini promo pendaftaran murid baru, segera daftar. Nah, itu kan hard selling. Nah, kita usaha, karena kebiasaannya kita sendirilah. Kalau kita sendiri selalu mendapat pesan seperti itu kita juga nggak akan baca. Kita paling skip atau bahkan pahitnya kita nanti bisa ditandai sebagai spam. Nah, kita usahakan kirim pesan promosinya berupa pesan-pesan yang bermanfaat. Ini sebagai salah satu contoh sudah saya siapkan, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri bagaimana kira-kira membuat pesan-pesan promosi tapi sifatnya yang memberikan informasi yang bermanfaat. Contoh ini yang saya berikan, ini adalah contoh sebuah pesan promosi dari sebuah pondok pesantren tahfidzul Quran. Nah, ini hanya contoh pesan ya. Nah, misalkan kata-katanya seperti ini nih. Ini di depan kita kasih tanda bintang, belakang kasih tanda bintang, artinya adalah dicetak tebal supaya orang itu nanti memperhatikan judulnya terlebih dahulu. Bahwa judul itu 50% akan menarik minat baca dari target atau customer kita. Yaitu keutamaan memiliki anak penghafal Al-Quran. Nah, mungkin ini kan sifat sekilas kita tidak melihat bahwasanya ini adalah konten promosi. Kita tidak melihat itu, tapi ini adalah konten dakwah. Sekilas kita lihat seperti itu, ya. Sekilas kita lihat ini adalah konten dakwah, konten informasi dan bukan konten iklan. Karena kadang itu kebanyakan kita itu kalau sering mendapatkan iklan itu juga bosen, apalagi dari nomor yang sama. Sekilas kita lihat, itu salah satu tipnya ya. Sekilas kita lihat iklan ini adalah sebuah konten dakwah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, baginda bersabda, orang yang hafal Al-Quran kelak akan datang dan Al-Quran akan berkata, wahai Tuhan, pakaikanlah dia dengan pakaian yang baik lagi baru. Maka orang tersebut diberi mahkota kehormatan. Nah, ini kan kontennya konten-konten dakwah ya. Terus berikutnya kita mulai masuk. Sebagai orang tua, tentu kita sangat menginginkan memiliki putra atau putri hafiz Al-Quran. Karena target kita adalah ini membroadcast ke orang tua. Belum kan jarang sekali ya anak yang cari sekolah sendiri, mau daftar sendiri, itu tentu masih butuh peran orang tua. Maka kita targetnya adalah orang tua. Nah, kita yang tersentuh adalah jiwa keorangtuaannya, bukan jiwa keanakannya. Sebagai orang tua, tentu kita sangat menginginkan memiliki putra atau putri hafiz Al-Quran. Selain kelak akan mendapat kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menguasai Al-Quran, insya Allah kelak putra putri kita juga akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, di sini kita sentuh jiwa keorangtuaannya. Siapa sih orang tua yang tidak menginginkan memiliki anak yang berbakti kepada orang tuanya? Tentu setiap orang tua menginginkan hal itu. Kita sentuh di sini ke jiwa orang tuaannya. Berikutnya kita mulai masuk lagi ke tujuan marketing kita, yaitu mendidik anak. Tentu kan setelah orang tua menginginkan punya putra putri yang hafiz dan berbakti pada orang tua, kita mulai masuk ke materi. Mendidik anak untuk menjadi hafiz bukanlah perkara yang mudah. Tidak hanya, ini koma nih. Tidak hanya perlu keseriusan dan penguasaan terhadap materi, namun juga perlu lingkungan yang mendukung. Nah, betul kan ya? Kita tahu itu, lingkungan yang mendukung itu akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar siswa didik. Itu sangat, kita semua sama-sama tahu ya. Kalau kita mau belajar berwirausaha, nggak usah belajar pun bahasa katanya ya. Bahasa katanya, kalaupun belajar itu lebih baik. Kalau kita memang lingkungan kita, kiri kanan kita seorang pengusaha, maka kita juga akan bisa.
Nah begitu pula kalau kita mau menjadi hafiz Al-Quran, kalau kiri kanan kita itu semuanya menghafalkan Al-Quran, tentu kita juga akan terbawa. Belajar bahasa Inggris juga begitu. Kalau lingkungan kita memang sudah menerapkan bahasa Inggris, tentu kita tanpa belajar pun juga akan bisa dengan keseharian kebiasaan itu. Nah, ini kita mulai masuk ya. Mendidik anak untuk menjadi hafiz bukanlah perkara mudah. Tidak hanya perlu keseriusan. Soalnya kan kadang-kadang ada orang tua yang udah saya ajarin sendiri, saya serius. Dan saya juga hafiz sendiri. Ada seperti itu kan. Tidak hanya perlu keseriusan dan penguasaan terhadap materi. Namun juga perlu lingkungan yang mendukung. Pondok pesantren Ashabul Yamin mengembangkan metode. Nah ini mulai kita masuk, kita arahkan pada salah satu lembaga. Nah lembaga ini saya hanya sebagai contoh ya. Keberadaannya mungkin jauh nan di sana. Yaitu di Rembang ya, keberadaannya jauh. Jadi ini sebagai contoh saja, nanti bisa dikembangkan bisa dikembangkan sesuai dengan lembaga Bapak Ibu. Ini sebagai contoh kita sudah mulai masuk ke salah satu lembaga. Pondok pesantren Ashabul Yamin mengembangkan metode Pondok pesantren Ashabul Yamin mengembangkan metode hafiz Al-Quran dengan metode pembentukan lingkungan Qur'ani. Nah, di sini kan mulai masuk ya materinya ya. Tadi kita menerapkan bahwasanya yang diperlukan selain keseriusan dan penguasaan materi juga lingkungan. Nah, kita mulai masuk ke lembaga bahwasanya ada sebuah pondok pesantren yang bernama Ashabul Yamin, yaitu sebuah pondok pesantren yang mengembangkan metode hafiz Al-Quran dengan pembentukan lingkungan Qur'ani. Insya Allah putra-putri Anda akan lebih cepat dalam menghafal Al-Quran sekaligus mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kita harapkan ya. Jangan cuma menghafal tapi juga menghafal. Nah, di sini kita mulai tonjolkan kelebihan salah satu lembaga, yaitu di sini sebagai contoh adalah Ashabul Yamin yang mengembangkan lingkungan Qur'ani dan memfasilitasi santrinya untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran itu. Di closingnya pun tidak kita ucapkan segera mendaftar, tidak. Tapi di closingnya kita gunakan siapkanlah aja ya. Ini siapkan, kalau jadikan itu agak berat nih. Nah ini nanti Bapak Ibu sesuaikan ya. Kalau misalkan teks saya kurang tepat ya dikoreksi saja. Siapkanlah. Besar ya, kecil nih. Siapkanlah putra-putri Anda menjadi calon hamba Allah yang akan dimuliakan kelak dengan menjadi penghafal Al-Quran. Nah kita sentuh bahwasannya itu nanti yang akan mulia adalah putra-putri gitu, atau siswa-siswa atau putra-putri Bapak Ibu semua gitu ya. Jadi di sini tidak ada informasi segera daftarkan, nggak ada. Yang ada adalah siapkan putra-putri Anda menjadi calon-calon hamba Allah yang akan dimuliakan kelak dengan menjadi penghafal Al-Quran. Nah, seperti itu ya, itu materi. Kemudian di closing berikutnya, dapatkan informasi selengkapnya, bisa mencantumkan alamat website, bisa mencantumkan IG kalau sekarang ya, bisa mencantumkan halaman Facebook, bisa mencantumkan Twitter. Nah, ini sebagai contoh saya cantumkan alamat website. Tapi biasanya bisa sih dengan IG segala macam, itu biasanya orang lebih tertarik, nanti disesuaikan saja. Dapatkan informasi selengkapnya, mulai kita arahkan ke lembaga yang tadi kita sebutkan yaitu Ashabul Yamin. Ini saya cantumkan nama nama websitenya www.pondokpesantrenashabulyamin.com, atau kadang kan juga orang baca-baca website kelamaan, saya pengen kontaknya, sertakan kontaknya juga. Fast respon WhatsApp 085156807068. Nah, kadang-kadang kan customer beda-beda ya. Ada yang pengen cari detail, ditelusuri itu IG-nya, Facebook-nya, website-nya ditelusuri semua. Tapi ada yang pengennya instan, kelamaan, saya minta kontaknya aja, saya telepon. Nah, kita sediakan semua di situ. Nah, ini tentang tips atau materi, memberikan materi iklan. Jadi jangan usahakan hindari ya. Boleh-boleh saja, tapi sesekali saja, jangan terlalu sering. Hindari materi iklan atau promosi yang sifatnya hard selling. Silahkan beli kualitas ini, atau kalau mau misalkan pendaftaran siswa baru, segera daftarkan putra-putri Anda ke sekolah kami. Ya itu kan sekolah Anda, bukan sekolah saya. Nah begitu kan sudut pandang customer itu.
Tapi dengan materi seperti yang saya contohkan ini, yaitu dengan pendekatan penyentuhan jiwa keorangtuaannya, serta hasil yang dengan penyentuhan hasil harapan nanti yang diharapkan pun itu akan kembali ke orang tua. Insya Allah itu akan menjadi nilai tersendiri materi iklan seperti ini. Ditambah lagi di awalnya ini bukan konten iklan tapi konten dakwah seperti itu ya. Ini mungkin terkait dengan tips memberikan materi iklan. Nah, selanjutnya karena di sini sudah ada dapatkan informasi selengkapnya melalui alamat website, fast respon melalui WhatsApp. Alangkah lebih tepatnya kalau lewat WhatsApp itu kita sertakan gambar. Kalau punya brosur, sertakan brosurnya ya. Nanti dia akan baca sendiri itu kan. Tentunya info-info lengkap itu adanya di brosur, tapi di kata-kata ini adanya adalah tentang konten dakwah, tentang konten kita menyentuh, kita berbicara dari sisi customer, bukan dari sisi seller. Nah, kalau kita dari sisi seller kan segera daftarkan anak Anda, kesempatan terbatas. Nah, itu dari sisi seller. Tapi kalau kita berbicara dari sisi customer atau dari buyer, itu kan kita berbicaranya dengan kata-kata seperti yang tadi saya contohkan. Siapkanlah putra-putri Anda menjadi calon hamba Allah yang akan dimuliakan dengan menjadi penghafal Al-Quran. Gitu kan ya. Nah, kita misalkan di sini kita bisa sertakan foto yang berupa brosur atau foto-foto kegiatan, terserah kita. Video juga bisa sih, tapi tentunya dengan kapasitas maksimal 60 MB kalau video. Nah, kita cari fotonya di mana, kita sertakan. Kita bisa ngirim foto juga ini. Nih, mana. Tadi saya download. Oh, ini. Baik. Ini mohon maaf ya nomor yang saya pakai contoh. Nanti mungkin akan terkirim ini pesan ini ya. Nah, ini kita sudah sertakan. Kita selain kata di atas, kita sertakan alamat websitenya, IG atau Facebook bisa dicantumkan di sini. Fast responnya ada WA-nya. Kita bisa sertakan juga brosur brosur program-program yang ada di lembaga yang kita share ini ya. Nah, setelah itu bagaimana langkahnya? Setelah itu adalah kita send seperti biasa. Kita send, kita scan. Oke. Nah, kita siapkan handphonenya sebari WhatsApp web. Kita siapkan handphone kita untuk kita scan. Oke, kita scan. Ya, masuk. Nah, setelah masuk, kita tinggal tunggu aplikasi akan mengirimkan pesan. Nah, kita tunggu saja. Karena tadi kita settingnya sebagai pesan yang slow, maka mengirimnya pun aplikasi akan secara slow. Ini untuk menghindari, ini salah satu tip untuk menghindari nomor WhatsApp kita di-banned oleh WhatsApp. Kan udah ngirim pesan kan, udah jalan, pesan terkirim, gambar terkirim. Nah, oke, pesan kedua. Nah, tadi sampel kita ada 2 kontak ya, yang kita pakai sampel. Mohon maaf nih kontak yang dijadikan percobaan ya. Oke, nah ini kalau kita mau dokumen pesan kita di sini. Nah, baik, itu tadi Bapak Ibu tips yang bisa kami share hari ini, yaitu tips membuat promosi kegiatan penerimaan murid baru di sekolah maupun di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dikembangkan. Bagi yang ingin menggunakan tool WhatsApp Sender ini, nanti link downloadnya kami sertakan di deskripsi video. Bagi yang menginginkan format penulisan Excel nomor kontak, nanti juga saya sediakan di link video, bisa di download ya. Terima kasih telah menyaksikan share kami hari ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.